teks disusun dalam struktur yang mengandung tahapan-tahapan itu tidak lain adalah tahapan-tahapan pada struktur teks. Melalui tahapan-tahapan itulah tujuan sosial atau fungsi sosial teks dapat dicapai. Sebagai istilah teknis yang mengacu kepada jenis-jenis teks, genre dapat dikelompokkan menjadi genre makro dan genre mikro. Genre makro adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya terdapat sejumlah subgenre yang disebut genre makro. Tahapan tafsiran isi. Yang pertama, tahapan tafsiran isi memuat penceritaan ulang tentang hal apa yang dilakukan oleh penulis saat ia menuliskan buku itu. Yang kedua, isi atau rangkapan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Dan yang ketiga, perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Pada tahapan ini, isi buku itu diuraikan dalam bab demi bab. Memang betul bahwa isi buku itu dapat disampaikan dalam bentuk ringkasan. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa teks ulasan buku tidak sama dengan ringkasan buku. Ringkasan hanya merupakan bagian kecil dari ulasan buku seluruhnya dan hanya terletak di tahapan tafsiran isi. Yang kedua, pada karya ilmiah yang disebutkan itu, penulis membanding-bandingkan beberapa ringkasan dari sejumlah sumber untuk membuat sintesis gagasan. Ringkasan tersebut harus menggambarkan keseluruhan isi buku yang diulas. Yang ketiga, genre mikro utama yang digunakan untuk mengungkapkan tahapan tafsiran isi adalah deskripsi dan rekor. Deskripsi digunakan untuk memaparkan hal-hal yang terkait dengan isi materi, ciri-ciri, keadaan, kualitas, dan sifat-sifat lain yang dimiliki oleh buku yang diulas itu. Pada tabel 2.2, kalimat menunjukkan formulasi bahasa dalam deskripsi dicetak tebal. Adapun rekon digunakan untuk menceritakan kembali kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis buku pada saat menulis buku tersebut. Misalnya, untuk memperkuat kebenaran isi bukunya, penulis terlebih dahulu mencari data-data empiris yang diperlukan melalui penelitian. Kalimat-kalimat yang menunjukkan formulasi dalam rekon digaris bawahi. Misalnya harga buku, nomor ISBN, dan lingkup penerbit nasional atau internasional. Identitas buku meliputi judul yang berjudul Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter. Penulisnya Suryadi, penerbit Andi, Yogyakarta, tahun 2013, tebal buku 170 halaman dan 10 halaman prakarta dan daftar isi, bahasanya berbahasa Indonesia, sampul latar putih, merah, dan hitam. Fungsi identitas. Identitas pada ulasan buku berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku itu beserta ciri-cirinya. Genre mikro dan genre makro yang digunakan untuk memaparkan identitas adalah deskripsi. Tahapan orientasi identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Tahapan ini berfungsi untuk yang pertama, menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas atau dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disajikan, siapa penulisnya atau dalam hal jati dirinya, dan siapa pembaca yang dituju dalam hal segmentasi. Yang kedua, memposisikan buku yang diulas, dan yang ketiga, menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Contoh tahapan orientasi. Paragraf pertama, buku ini ditulis oleh Suryadi, seorang akademisi muda yang banyak bergiat di dunia pendidikan dengan menjadi staf pengajar di beberapa universitas di Yogyakarta. Di usianya yang masih tergolong muda, lahir pada tanggal 7 Agustus 1982, penulis yang dijuluki si pendekar pena. Hai semuanya, perkenalkan saya Wilhelmina Dinda Rosdiana. Saya Heni Heleria. Kami mewakili kelompok kami yang akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang disusun oleh Imeliana Bali,
Wilhelmina Dinda Rosdiana, Henny Haleria, Andre Palenti, dan Elius. Kami akan membahas teks ulasan dan contohnya. Teks ulasan juga disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Di lingkungan kita, karena ulasan biasanya dibuat terhadap buku, teks ulasan dinamakan ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Sesungguhnya, ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra yang meliputi cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya musik yang berupa musik, tari, kriya, lukis, dan pertunjukan film. Bahkan, ulasan dapat dibuat terhadap sebuah peristiwa, misalnya olahraga atau kegiatan sosial lainnya. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku, terdapat struktur teks ulasan. Yang pertama, identitas opsional. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, tafsiran isi. Yang keempat, evaluasi. Dan yang kelima, rangkuman. Ulasan buku. Ulasan buku lazimnya diawali dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang diulas. Meskipun mengandung informasi yang penting, sesungguhnya identitas buku bersifat opsional pada struktur teks. Terlihat bahwa bagian awal teks ulasan Perangi Narkoba berisi informasi penting tentang buku, judul, penulis, penerbit, tahun penerbit, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul buku. Semua informasi merupakan fakta-fakta penting mengenai identitas buku yang diulas. Informasi lain masih dapat Anda tambahkan bergantung kepada keperluan Anda sebagai pengulas buku. Misalnya harga buku, nomor ISBN, dan lingkup penerbit nasional atau Dari 40 judul buku, baik yang sudah terbit maupun yang masih dalam proses penerbitan. Yang kedua, buku ini sendiri merupakan pengembangan dari hasil penelitian mengenai penyalahgunaan narkoba oleh kalangan siswa atau remaja di Yogyakarta. Buku ini sangat berguna dan perlu dimiliki oleh para pengampu pendidikan, bukan hanya karena kekayaan data, tetapi juga karena solusi yang nyata yang ditawarkannya. Genre merupakan proses sosial karena melalui genre atau teks anggota masyarakat berkomunikasi. Genre berorientasi kepada tujuan karena menggunakan jenis teks tertentu untuk melakukan sesuatu, dan genre dikatakan. Yang kedua, filateli. Buku ini ditulis oleh filatelis Jepang, Mayoshi Tsuchiya. Penulis lahir di Sapporo, Jepang pada tahun 1946. Ia lulus dari Universitas Keio, Tokyo, dan pendidikan lanjutnya ditempuh di Oxford University Pembroke College. Ia menempuh spesialisasi pengumpulan perangko selama 37 tahun, terutama ketika Jepang menduduki Asia Tenggara. Buku ini mengungkapkan sejarah perangko pada kurun waktu Perang Dunia antara tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Membuat teks ulasan buku. Dalam mengulas sebuah buku atau bahan lain, harus bersikap jujur dalam mengungkapkan pendapat dan pandangannya. Jujur di sini berarti bersikap terbuka dalam mengemukakan kelebihan dan kekurangan buku yang diulas. Yang kedua, bagian-bagian positifnya untuk dikemukakan pada khayalak apabila memungkinkan dalam mengulas sebuah karya. Dari sisi negatifnya, menawarkan pemikiran untuk memecahkannya. Langkah-langkah membuat teks ulasan. Yang pertama, mencari buku. Memecahkannya. Langkah-langkah membuat teks ulasan. Yang pertama, mencari buku yang diulas. Yang kedua, membaca secara kritis. Yang ketiga, membuat ringkasan. Yang keempat, menentukan kriteria penilaian. Yang kelima,
mencari buku pembanting dan referensi untuk rujukan. Yang kelima, yang keenam, menulis ulasan yang dimaksud. Kan nanti aku sendiri. Membangun teks ulasan buku secara mandiri. Membangun teks secara mandiri merupakan puncak dari seluruh kegiatan belajar tentang teks ulasan buku. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, membuat rangkuman-rangkuman yang menggambarkan isi bab itu secara keseluruhan. Membuat tugas dan proyek tentang teks ulasan buku. Tugas diharapkan dapat mengerjakan tugas secara mandiri. Proyek adalah rencana belajar sesuai dengan kebutuhan akademik. Susun sebuah proyek belajar yang berkaitan dengan teks ulasan buku. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai Terima jumpa. kasih. Bye. Mantap.